Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Nabi. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Rivaldi Darmawan, Taufik Amrullah, Ahmad Tabroni Sufi, Rivaldi Surya Atmaja akan sedikit menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam apa itu metode pendidikan Islam, kita akan bahas metode menurut bahasa. Jadi metode menurut bahasa itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti yaitu meta, yang berarti melalui, atau dalam bahasa Arab metode bisa disebut dengan thariqah yang memiliki arti jalan. Jadi jalan dalam hal ini memiliki arti langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Terus kemudian metode secara terminologi. Ini masih secara umum. Metode secara umum adalah teknik dalam menyajikan bahan pembelajaran yang digunakan pendidik saat mengajar, yang bertujuan membentuk iklim pembelajaran yang produktif. Ini merupakan pengertian dari metode pendidikan secara umum. Terus kemudian metode pendidikan Islam, di sini merupakan proses penggunaan teknik dalam membentuk peserta didik menjadi muslim yang taat dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk merealisasikan dan mewujudkan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan namamu. Terus kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini tujuan dibentuknya metode pendidikan Islam adalah sebagai proses pembelajaran Islam yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam menciptakan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW melalui beberapa teknik, yang dimana teknik itu bisa membuat semangat belajar bagi peserta didik. Terus kemudian kita akan membahas sejarah dimulainya metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode pendidikan Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam
'alamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan semesta alam, dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu, Nabi itu menerima sebuah mimpi. Lalu kemudian beliau pergi ke Gua Hira. Kemudian beliau melakukan ibadah di dalamnya. Terus kemudian yang kedua yaitu telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam hal ini Rasul mendapat perintah untuk mengajak masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam. Dalam hal ini mengajak berarti mendidik dengan metode sembunyi-sembunyi. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad melakukan dakwah itu yang pertama dengan melakukan metode sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa sahabat itu menyatakan untuk memeluk agama Islam, barulah kemudian Rasulullah memulai dakwahnya secara terang-terangan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini, yang ayat 2 yang dimaksud bangun atau menyuruh itu berarti mengajak. Mengajak berarti mendidik. Adapun materi yang disampaikan ketika Rasulullah Muhammad ini berdakwah yaitu mengenai tentang akhlak, mengenai tentang ibadah dan ketauhidan, yang itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Terus kemudian yang ketiga, setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasul berdakwah. Setelah beberapa sahabatnya ini memeluk agama Islam, kemudian Rasul menyediakan rumah Arqam bin Abil Arqam, atau biasa peristiwa ini disebut dengan nama Darul Arqam. Di sanalah Nabi Muhammad ini mengajarkan pokok ajaran Islam kepada para ashabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dengan cara metode membacakan wahyu, terus kemudian mempraktekkan cara sholat dan mencontohkan peneladanan akhlak. Dalam hal ini Rasulullah SAW ini menggunakan beberapa metode. Dalam menanamkan keimanan, beliau menggunakan metode penghayatan dan tanya jawab yang kemudian didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Terus dalam mengajarkan ibadah, Nabi Muhammad menggunakan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti oleh para sahabat. Terus kemudian dalam mengajarkan akhlak, di sini Nabi menggunakan metode peneladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan dan tutur kata yang baik. Oleh karenanya setiap dari perilaku Nabi ini bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Terus kemudian
Terus kemudian Nabi menggunakan metode hafalan. Nah, misalnya Nabi ini memerintahkan para sahabatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Itu tadi sejarah dimulainya metode pendidikan Islam. Terus kemudian di sini akan kita bahas metode pendidikan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang di dalamnya itu berisi pelajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, salah satunya dalam hal pendidikan. Dalam Al-Quran itu telah dijelaskan pelajaran yang berkaitan dengan penerapan metode pendidikan Islam. Nah, yang pertama melalui dialog Qurani, terus kemudian yang kedua melalui metode kisah, terus kemudian yang ketiga melalui permisalan, terus yang keempat metode ancaman. Nah, yang pertama dialog Qurani. Pendidikan dalam hal ini menggunakan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Metode ini juga bisa disebut dengan metode khiwar yang meliputi kitabi dan ta'abudi, atau dalam dunia pendidikan ini dikenal dengan tanya jawab. Kemudian terdapat dialog deskriptif dan naratif, berupaya dalam mencermati sesuatu. Kemudian dalam hal ini juga didukung oleh beberapa dalil-dalil yang rasional dan beberapa alasan-alasan yang ilmiah. Dalam metode ini dinilai efektif dalam menanamkan keimanan kepada peserta didik. Sehingga dalam hal ini sikap dan perilaku peserta didik ini bisa menjadi lebih terkontrol. Terus kemudian yang kedua di sini ada metode kisah, yaitu metode yang dimaksud metode kisah ini adalah menceritakan kisah tentang umat terdahulu, baik yang soleh maupun yang durhaka, dengan tujuan memerintahkan orang-orang agar senantiasa menggunakan akalnya. Dalam artian jika ingin selamat harus mengikuti perilaku orang-orang yang soleh terdahulu. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ingin durhaka maka jangan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Hal ini sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 111, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi kaum yang beriman. Quran surat Yusuf ayat 111. Terus kemudian di sini ada metode permisalan. Dalam bahasa Arab metode ini disebut dengan amsal, yaitu metode yang menggunakan konsep permisalan. Hal ini dinilai mudah dalam memberikan pemahaman orang-orang yang berusaha mempelajarinya. Perumpamaan yang telah disebutkan dalam Al-Quran ini memiliki kedalaman makna yang mampu memberikan dampak positif dalam ranah edukasi. Nah, kalau kita dalam hal pendidikan, mungkin metode ini itu sering digunakan untuk mengajar anak-anak TK, terus kemudian anak-anak SD dengan membuat permisalan dan lain sebagainya. Ada beberapa dampak positif dari metode ini. Yang pertama, mempengaruhi kondisi emosional yang sejalan dengan apa yang telah dimisalkan dalam Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, membimbing akal untuk senantiasa berpikir logis kepada sesuatu yang benar. Terus kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memahami sesuatu yang masih bersifat abstrak atau yang masih bersifat belum pasti. Terus kemudian yang keempat, yaitu melalui metode ancaman.
Hukuman merupakan cara terakhir untuk mengingatkan, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dan hukuman akibat dari perbuatan dosa. Metode ini merupakan cara terakhir dalam memberikan pelajaran agar peserta didik teringat untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi, kalau kita menemui peserta didik yang sudah diingatkan beberapa kali, akan tetapi tidak ada perubahan dari perilakunya dan tidak mempunyai itikat baik untuk berubah, maka hukuman adalah cara terakhir untuk merubah merubah kesalahan yang sudah dilakukan olehnya. Dalam hal ini Allah juga sudah menjelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 97, yang artinya, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Quran surat Maryam ayat 97. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Jika banyak terjadi kesalahan itu datangnya murni dari kami pribadi. Terima kasih. Jika terdapat pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan untuk disampaikan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.